Baik, selamat pagi untuk para siswa kelas 9. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Materi kita adalah bab 3, perangkat untuk mengakses internet. Ini sudah saya baca semalam. Jadi rupanya yang di sini yang menyangkut untuk akses internet hanya satu rupanya. Tapi enggak apa-apa, ini mengulang dari kelas 7 ini. Oke, yang pertama adalah ini bagaimana memasang perangkat tambahan yang dibutuhkan untuk mengakses internet. Ini perangkat-perangkat tambahan berarti. Perangkat input. Input itu masukan, memasukkan data ya. Digunakan untuk memasukkan data. Berikut ini adalah perangkat masukan yang biasa digunakan untuk mengakses internet. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard sebagai alat input yang memiliki beberapa tombol yang berfungsi untuk memasukkan data ya. Nih, gambarnya sudah ada. Kemudian yang kedua mouse. Memasukkan data atau perintah menggunakan mouse adalah dengan cara klik, drag, double klik, atau klik kanan ya. Jadi ada beberapa perintah di mouse. Yang pertama ada klik, yang kedua drag, yang ketiga double klik, yang keempat klik kanan. Perbedaannya kamu bisa baca di sini. Klik menekan tombol sebelah kiri mouse, drag menggeser sambil menekan tombol kiri, double klik menekan tombol kiri mouse 2 kali dengan cepat, klik kanan menekan tombol mouse sebelah kanan. Kemudian ini gambar mouse-nya. Yang ketiga modem dan saluran telepon. Inilah yang digunakan untuk mengakses internet. Jadi modem itu ada 2. Yang pertama internal dan eksternal. Internal itu biasanya sudah ada di dalam motherboard komputer atau di laptop itu yang dicolokin kabel RJ45 ya. RJ45 itu namanya modem. Nah, yang eksternal kalau kamu menyalur internet dari Telkom yang warna putih terus ada lampunya, itulah yang namanya modem. Modem eksternal. Ya, itu. Ini ada internal dan eksternal. Ada 2 modemnya. Kemudian perangkat proses. Jadi tadi ada perangkat input, sekarang ke perangkat proses. Proses itu ada di CPU, Central Processing Unit. Ada 2 bagian CPU. Yang pertama unit kendali atau control unit. Yang kedua unit aritmatika atau logika ALU. Unit kendali bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Nah, setelah itu peralatan itu kalau memberikan tugas maka diteruskan ke unit aritmatika. Bertugas untuk melakukan perhitungan matematika sesuai dengan instruksi program dan melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Ini gambar prosesornya. Ini prosesor, banyak sekali prosesor. Terus kemudian macamnya juga banyak, harganya juga bermacam-macam. Semakin bagus prosesor, semakin mahal. Yang ketiga ada memori. Memori itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ROM, yang kedua adalah RAM. ROM itu read only memory, yang RAM itu random access memory. ROM itu berisi perintah yang hanya bisa dibaca oleh komputer dan bersifat permanen, jadi nggak bisa dirubah.
data ini muncul ketika kamu menghidupkan awal komputer. Ketika komputer kamu hidupkan pertama kali, maka akan keluar banyak tulisan itu. Warnanya putih biasanya, tulisannya warna putih, latar belakangnya hitam. Itu banyak tulisan, itulah yang namanya ROM. Ya, disimpan di ROM itu, nggak bisa dirubah itu. Kemudian RAM dapat menyimpan data atau perintah sementara selama komputer hidup. Inilah yang membuat seperti handphonemu juga, kalau RAM-nya tinggi maka handphonemu akan lebih cepat. Sama dengan komputer. Komputer juga begitu. Dia menyimpan sementara. Misalnya kalau aplikasi kamu buka pertama kali setelah handphonemu hidup, maka dia akan lebih lama aplikasi itu terbuka. Tapi setelah aplikasi itu terbuka terus kamu tutup, terus kamu buka lagi, dia akan lebih cepat. Kenapa? Karena RAM ini sudah menyimpan proses pembukaan aplikasi kamu tadi, ya. Yang keempat, perangkat penyimpanan. Yang pertama ada hard disk, yang kedua ada CD, ada flash disk dan lain-lain. Ada hard disk eksternal juga, ya. Perangkat keluaran yang kelima. Pengeluaran itu ada monitor, ada printer, ada proyektor, ada speaker. Itu pengeluaran semua. Karena mereka, contoh, speaker mengeluarkan suara, monitor mengeluarkan gambar, kemudian proyektor juga mengeluarkan gambar. Terus apalagi tadi? Printer mengeluarkan dokumen, mencetak dokumen. Ini ada monitor. Nah, printer ada macam-macam. Yang pertama dot matrix. Dot matrix itu prinsip kerjanya dia menggunakan jarum. Jadi huruf itu menggunakan jarum untuk mencetaknya. Kamu bisa melihat itu di minimarket. Kalau keluar struknya itu kan dia bunyi tet tet. Nah, itu dot matrix. Printer inkjet ini kalau kalian lihat di kantor-kantor banyak, di sekolah juga banyak. Ini menggunakan tinta, ya. Kemudian ada printer laserjet. Itu printer yang menggunakan toner atau bubuk dia, bubuk seperti kopi itu. Nah, itu ada di mesin fotokopi sama. Ini printer laserjet namanya. Baik. Keselamatan kerja sudah tahu kamu, ya. Ini latihannya. Nah, kamu kerjakan pilihan ganda halaman ini, halaman 28, nomor 1 sampai 10 dan 1 sampai 5 ini. Bagian nomor 1, bagian Romawi 1 dan bagian Romawi 2. Silahkan dikerjakan, kirimkan ke saya. Itu saja. Terima kasih dan selamat pagi.